Yeneng tawang ono lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Akhir riwayat Rasemi dalam sejarah Kerajaan Majapahit masih menyisakan kontroversi. Ada yang meyakini bahwa pejabat tinggi itu melakukan pemberontakan. Namun, pendapat lain mengatakan Rasemi tewas akibat membela Nambi, Rakrian Patih atau Perdana Menteri pertama Kerajaan Majapahit. Rasemi adalah salah satu anggota Dharmaputra, yakni orang-orang istimewa pilihan Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana pada tahun 1293 hingga 1309 Masehi. Beliau adalah raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Majapahit. Dikutip dari Sistem Pemerintahan Kerajaan Jawa Klasik tahun 2007 karya Purwadi, Dharmaputra terdiri dari 7 orang anggota, yakni Rasemi, Rakuti, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Slamet Mulyana dalam tafsir sejarah Negara Kertagama tahun 2006 menjelaskan Dharmaputra merupakan jabatan untuk mereka yang memiliki kedudukan khusus di Majapahit yang ditunjuk langsung oleh Raden Wijaya. Adapun Kitab Pararaton menggambarkan Dharmaputra sebagai pengalasan Wineh Suka atau pengawal istimewa yang disayangi raja. Aksi Rasemi terjadi pada masa pemerintahan Raja Jayanegara pada tahun 1309 hingga 1328 Masehi. Putra Raden Wijaya yang dinobatkan sebagai raja kedua Majapahit. Ada 2 versi terkait sumber sejarah yang mengungkapkan tentang pemberontakan Rasemi. Versi pertama diperoleh dari Pararaton, sedangkan versi kedua dikisahkan lewat Kidung Sorandaka. Menurut Kitab Pararaton menyebutkan Rasemi memang melakukan pemberontakan terhadap Majapahit pada tahun 1318 Masehi. Secara singkat, Pararaton mengisahkan pemberontakan Rasemi terhadap kekuasaan Raja Jayanegara dilakukan di Lasem, dekat Rembang, Jawa Tengah. Setelah Raden Wijaya mangkat dan tahta beralih ke Jayanegara, Rasemi memang ditempatkan di Lasem. Penempatan pejabat keluar istana yang semula memiliki posisi tinggi di kerajaan terkadang dianggap sebagai bentuk penyingkiran. Hal tersebut pernah pula dialami oleh Arya Wiraraja yang dikirim ke Sumeneb, Madura oleh raja terakhir Singosari, yaitu Kertanegara, atau juga Ranggalawe yang ditunjuk sebagai Adipati di Tuban oleh Raden Wijaya. Pararaton tidak menceritakan secara terperinci mengenai pemberontakan Rasemi. Namun bisa jadi itu lantaran rasa sakit hatinya terhadap Raja Jayanegara. Para anggota Dharmaputra memang tidak menyukai raja kedua Majapahit itu dengan sejumlah alasan. Asal-usul Jayanegara diduga menjadi alasan mengapa para Dharmaputra
termasuk Rasemi, muak terhadap junjungan mereka itu sendiri. Meskipun ditunjuk sebagai putra mahkota, Jayanegara bukanlah anak Raden Wijaya dari istri permaisuri, namun dari istri selir. Ibunda Jayanegara bernama Darapetak, putri kerajaan Dharmasraya dari Sumatera. Darapetak dibawa dari ekspedisi Pamalayu, yaitu operasi penaklukan oleh kerajaan Singosari pada tahun 1275 hingga 1286 Masehi. Terlebih, Jayanegara berdarah campuran, bukan keturunan murni dari Kertanegara. Kerajaan Singasari merupakan pendahulu kerajaan Majapahit. Sebelum mendirikan Majapahit pada tahun 1293, dinukil dari Menguak Tabir Perkembangan Hindu tahun 1998 karya Wayan Nurkencana, Raden Wijaya adalah senopati alias panglima perang sekaligus menantu Raja Singosari, yakni Raja Kertanegara pada tahun 1268 hingga 1292 Masehi. Kelak setelah Rasemi, keenam anggota Dharmaputra lainnya juga melancarkan aksi pemberontakan, dan seluruhnya tewas ditumpas oleh pasukan Majapahit atas perintah Raja Jayanegara. Mengenai akhir pemberontakan Rasemi, para raton juga tidak mengisahkan dengan gamblang. Hanya disebutkan bahwa gerakan Rasemi dapat dibasmi oleh Majapahit. Rasemi terbunuh dalam operasi penumpasan itu. Sedangkan menurut versi Kidung Sorandaka, Rasemi tidak melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan Raja Jayanegara di Majapahit, melainkan ia tewas karena membela Nambi, Perdana Menteri pertama Majapahit yang dulu diangkat langsung oleh Raden Wijaya. Berbeda dengan para raton, mencatat pada tahun 1318 sebagai tahun pemberontakan Rasemi. Kidung Sorandaka menyebutkan bahwa Rasemi meninggal dunia pada tahun 1316 di Lamajang, Jawa Timur, yang dituding melakukan pemberontakan justru Patih Nambi. Rahadi Budi Setio dalam Banjir Darah di Majapahit tahun 1966 menyatakan bahwa aksi perlawanan Nambi termasuk gerakan pemberontakan terbesar dalam sejarah kerajaan Majapahit. Dikisahkan pada tahun 1316 Nambi diizinkan untuk pergi ke Lamajang karena ayahnya meninggal dunia. Rasemi turut serta dalam rombongan pelayatan tersebut. Singkat cerita, seorang tokoh licik bernama Dyah Halayuda atau sering pula disebut Mahapati menghasut Raja Jayanegara. Halayuda adalah sepupu ayah Jayanegara, yakni Raden Wijaya. Halayuda mengatakan bahwa ada kemungkinan Nambi sedang mempersiapkan diri di Lamajang untuk melawan Majapahit. Jayanegara yang termakan akal bulus Halayuda kemudian mengirimkan pasukan ke Lamajang untuk membasmi Nambi. Terjadilah insiden berdarah di Lamajang. Kidung Sorandaka menyebutkan bahwa Nambi tewas dalam operasi penumpasan
oleh pasukan Majapahit tersebut beserta seluruh rombongan termasuk Rasemi.